Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi ya bersama saya Riko Andrianto di channel Tempat Angker Explore. Kali ini kita berada di pemakaman yang terletak di Desa Popongan ya, yang dinamakan Makam Umum Tegal Widoro. Oke teman-teman, kali ini kita berada di sebuah pemakaman umum. Kita belum tahu ya sejarahnya gimana, cuma konon katanya makam ini sering dikaitkan dengan adanya laka lalu lintas yang berada di jalan sebelah sana. Bisa dilihat kan, disorot oleh kamera ya, itu dia jalannya. Nah, di jalan ini sering terjadi laka yang setiap bulannya itu pasti ada, entah itu laka tunggal atau laka beruntun, itu sering terjadi teman-teman. Kita belum tahu apakah makam ini terkait dengan hal tersebut atau enggaknya, kita belum tahu. Yang saya mau telusuri di sini, intinya saya mau penelusuran apakah ada makam tua, makam kuno, mungkin di situ makam tertua atau makam yang disepuhkan ya. Yuk, gak usah berlama-lama lagi. Jangan lupa ya, tetap pantengin terus channelnya Tempat Angker Explore. Oke, kita lanjut. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut mengeksplornya, saya ingatkan ya, tetap dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di sebuah rumah-rumahan atau pendoponya makam ini ya. Kita langsung menuju ke arah barat aja. Nah, saya ceritakan sedikit teman-teman. Untuk setahu saya di sini pendopo ini itu untuk acara pemakaman seperti menyembayangkan orang meninggalnya atau untuk meneduh para keluarga yang sedang mengalami duka kalau lagi cuaca hujan begitu ya. Oh ya, begitu teman-teman. Oke, tetap berhati-hati untuk mas kameramen saya. Jangan lupa tadi ya, di awal belum saya sebutkan, mas kameramen saya itu masih sama ya, Mas Ari. Nah, kita berada langsung di titik tengah ini. Saya tuju titik tengah. Nah, belum apa-apa teman-teman, seperti biasa ini entah kenapa saya langsung merinding parah ini. Coba difokuskan, bisa ya? Nih. Nggak tahu ini sebabnya karena apa, entah ada hal sesuatu atau gimana di sekelilingnya. Ya jelas pasti ada ya teman-teman, soalnya ini kan makam. Nah, berhubung makam dan saya itu tidak mau sembarangan ya, di sini saya mau mengeksplor saja ada apa sih, kenapa makam ini selalu dikait-kaitkan dengan adanya laka. Nah, begitu. Yuk, nggak usah terlalu kelamaan, kita ini masuk saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur, mohon izin saya izin mengeksplor ya. Nah, kita masuk di petakan pertama yang dikelilingi dengan pagar ini bersih. Nah, di sini ada makam dengan kayu ya, batu nisan kayu, entah ini emang sengaja batu nisan kayu atau gimana. Dan di sebelah sini ada sebuah pohon tanaman lidah buaya, ini namanya teman-teman. Nggak tahu kalau bahasa nasionalnya apa, kalau setahu saya lidah buaya. Nah, ini tuh makamnya tergolong sangat unik, beda-beda di sini. Ini satu petakan tapi beda-beda batu nisannya ya. Ada kayu, ada yang cuma dikelilingin batu batako, dan ini ada batuan ya. Nah, ini juga beda. Ya, ini saya mendoakan semoga almarhum yang di sini selalu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman yang di rumah dibantu untuk doa juga ya untuk almarhum. Nah, ini kalau di sebelahnya sini ada lagi nih. Cuma saya nggak mau masuk lah, soalnya muter-muter. Nah, ini bisa disorot ya di sini makamnya ini. Nah, ini makam-makam keluarga teman-teman. Kita belum menemukan makam kuno yang sangat kuno sekali, cuma itu ada tadi yang
di kotakan pertama makam kuno. Nah, mungkin ini teman-teman, mungkin ini ada makam kuno. Ada 2 makam kuno, teman-teman. Ini masih ada makamnya ini, teman-teman. Soalnya ini berjejeran. Nah, ini mungkin makam kunonya. Cuma kurang tahu ya. Semoga kita bisa menjelaskan untuk ke teman-teman semua lebih detailnya. Yuk kita sambil jalan-jalan, kita sambil lihat-lihat lagi. Nah, di pemakaman ini tergolong pemakaman yang masih aktif dan sering dijamak oleh masyarakat sekitar ya, teman-teman. Karena apa? Karena di sini itu letaknya benar di pinggir jalan, atau bahasa Jawanya itu mangku jalan makamnya itu. Nah, ini anginnya gede, teman-teman. Bisa dilihat ya, di sini anginnya gede. Nah, ini emang anginnya gede, teman-teman. Ini anginnya gede. Nah, ini ada 2 buah makam. Assalamualaikum. Oh, 3 ternyata, teman-teman. Ali kubur, saya mohon izin mau mengeksplor ya, teman-teman. Ya, para sesepuh yang di sini saya tidak mau mengganggu. Saya di sini hanya mau mengeksplor saja. Ini ada makam tua sekali ini, teman-teman. Gak tahu ini makam dari almarhum siapa ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga almarhum diberikan ke tempat yang nyaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk teman-teman semua dan masyarakat semua yang mungkin menonton video ini yang selalu setai, saya ingatkan kembali ya. Kalau di makam kita itu sopan, tidak boleh sembarangan. Nah, semisal kita melakukan kesalahan seperti contoh kita menginjak. Nah, sebisa mungkin kita ya permisi, mohon maaf gitu sebelum keluar. Kita kan juga nggak tahu, nggak sengaja. Nah, di sini saya menemukan adanya makam tua dengan apa? Batu nisan yang kayu, terus dikelilingi oleh apa ini? Rumah rayap. Ya. Rayap itu pemakan kayu. Nah, saya ini melangkah di tengah-tengah, nggak tahu ini ada kuburan apa tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, untuk teman-teman semua, kita di sini sudah sampai ya di lokasi yang baru saja saya beritahukan, makam kunonya. Nah, bisa dicek ya teman-teman dari bawah. Mungkin saya mau duduk sambil menceritakan ya. Nah, untuk teman-teman ini, makamnya ini tergolong makam sangat tua sekali, teman-teman. Nah, karena gimana ya, dari segi batu nisannya aja sudah terlihat sangat lama sekali, sangat tua sekali. Ini loh, saya bukan merusak apa-apa ya, saya izin menyentuh nih. Assalamualaikum nih, ini itu udah apa, bergumpalannya itu sudah mulai hancur. Nah, bisa dibayangkan lah berapa tahun, berapa puluh tahun saja ini makam ini. Nah, saya jongkok ini, teman-teman. Assalamualaikum. Nah, ini itu rumah-rumahnya terlalu pendek, jadi saya agak nunduk. Berhubung tinggi saya melebihi gentengnya, hampir melebihi genteng dari tempatnya ini ya. Yuk kita lanjut. Bisa di shot ya untuk mas kameramen makam tuanya ini, biar teman-teman yang di rumah bisa menyaksikan kalau adanya makam tua, makam yang kuno sekali. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di sekitaran Purworejo pasti tahulah, kalau yang sering jalan-jalan di sekitaran kilometer 5 Purworejo Jogja itu pasti melewati Jalan Popongan, jadi melewati makam ini. Nah, saya sambil menceritakan yang tadi ya, yang konon katanya sering memakan korban apa, laka lalu lintas. Nah, kalau saya teman-teman, seperti video sebelumnya ya, kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengkaitkan dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Kalau ada laka itu kemungkinan besar loh, itu salah sopir sendiri atau salah pengendaranya sendiri. Karena apa? Mungkin keadaan
badan kurang fit, kurang sehat, jadi tetap memaksakan mengendarai sepeda motornya atau mobilnya ya. Jadi gimana ya, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Benar, tragedi, hal apes dan sebagainya itu tidak ada di kalender. Ya memang benar, tapi bisa kita hindari kalau kita benar-benar berhati-hati dan selalu mengutamakan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Begitu ya teman-teman. Nah, kita di sini ternyata saya juga baru tahu kalau makam di sini itu masih asri sekali. Pohon-pohonnya masih utuh, masih banyak pohon jati, pohon-pohon kamboja, jadi suasananya itu adem, enak begitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini ada berapa makam ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kemungkinan makam tertua juga teman-teman. Bisa di shot mas kameramen. Nah, saya nggak mau masuk, saya hanya mau di sini saja. Soalnya saya tidak mau sembarangan ya, takutnya benar makam tua atau gimana, takutnya ada yang harus masuk dengan cara izin juru kunci dan sebagainya. Nah, ini itu makamnya itu dari apa ya, dari bentuk fisiknya itu juga tahunan. Soalnya apa, saya lihat ini itu pembangunannya itu masih baru-baru, cuma tidak disematkan tanggal wafatnya. Nah, kemungkinan itu makam tua. Nah, ini kita menemukan makam tua lagi teman-teman di bawah pohon ya. Nah, assalamualaikum ya ahli kubur. Ini makamnya itu masih ada teman-teman. Cuma batu nisannya ini masih kayu, jadi sudah mulai reot ya. Reot, bukan mulai lagi, ini sudah mulai harus benar-benar hati-hati kalau melintas di sini, soalnya takutnya nyenggol batu nisannya jadi rusak atau gimana. Nah begitu ya. Tuh teman-teman, kita lanjut sambil hati-hati ya teman-teman. Saya cuma pakai sendal ini, takutnya ada hewan yang tidak diinginkan dan hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Cuma kalau saya bismillah, sebisa mungkin saya tidak mau mengganggu. Insya Allah hal seperti itu juga tidak akan mengganggu saya. Saya percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi saya dan teman-teman di rumah ya. Oke, kita lanjut. Ini dia makam dengan batu nisan yang sama, masih dengan batu nisan kayu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat unik dan sangat bersejarah. Saya suka mengeksplor makam-makam tua dan makam-makam yang bersejarah itu karena saya ingin membagikan cerita ke teman-teman semua setahu saya, dan saya ingin mencari tahu juga gitu. Mencari tahu agar teman-teman semua bisa saling belajar ya. Kalau di makam itu harus ngapain, apa yang tidak boleh dilakukan di makam gitu. Pastinya kalau di makam itu jangan berbuat yang tidak senonoh, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Seperti pada umumnya banyak rumah-rumah, tapi saya tidak mau masuk satu persatu. Soalnya saya hanya mau masuk sebagian saja yang menurut saya itu makam kuno. Kalau pada umumnya ini mah makam seperti makam biasa. Nah, untuk teman-teman coba lihat di sini. Ini ada pemakaman baru mungkin teman-teman. Kurang lebih 1 bulanan ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Saya ikut mendoakan yang di sini semoga selalu diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang di rumah bantu Al-Fatihahnya juga untuk almarhum yang bersemayam di makam ini agar selalu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk teman-teman, kita berada di sebelah utara ya. Kita menemukan satu pohon beringin besar ini di tengah-tengahnya. Nah, pohon beringin. Assalamualaikum. Saya di sini tidak mau mengganggu, cuma terjadi lagi teman-teman. Merinding sangat parah ini. Sangat parah sekali ini. Sangat parah ya. Bisa terlihat ya. Oke, kita lanjut, tidak apa-apa. Saya tetap bismillah. Yang penting saya tidak mengganggu.
Nah, ini ada makam kuno lagi teman-teman. Cuma kalau ini ada namanya. Nah, alhamdulillah kita bisa baca namanya dari sebelah utara tapi teman-teman. Yuk kita lihat. Makamnya ini, batu nisannya ini baru diperbaiki. Ini makam tua, cuma baru diperbaiki. Dari almarhum Nyai Somodikromo. Nah, ini jelas makam sangat tua, Nyai Somodikromo. Oke teman-teman, yang jelas ya kalau sebelahnya pasti dari sang almarhum akinya, jelas pasangannya begitu ya. Yuk teman-teman, kita lanjut ke sebelah timur lagi. Kita hampir menyusuri semuanya ini teman-teman. Meskipun kita kejar waktu, cuma kita sebisa mungkin menyusuri semuanya. Nah, kita berada di bawah pohon beringin yang berada di tepat di pemakaman ini di sebelah utara tengah-tengah ya. Ini nggak tahu ada kain apa ini. Oh, kita lihat. Oh, ternyata ini untuk lap. Untuk lap ya teman-teman. Untuk lap kalau keluarga yang ke makam selalu membersihkan makamnya. Jadi biar bersih, biar bagus. Nah, seperti pada umumnya ini makam seperti biasalah dengan batu nisan yang sama. Nah, untuk makam yang kuno-kuno kemungkinan hanya itu ya teman-teman. Tapi saya penasaran dengan sebelah utara lagi. Sepertinya ada yang lebih kuno. Soalnya saya baru menyorot kamera, ini ada makam yang lebih kuno kayaknya teman-teman. Nah, karena apa? Saya lihat ini itu makamnya itu tergolong makam lama-lama semua teman-teman. Percaya tidak, saya baru saja mengomongkan. Mohon maaf ya kalau saya melangkahi atau gimana. Nah, ternyata ada di sebelah tengah utara ini teman-teman. Nah, ternyata ada makam kuno nih. Ini dia makam kunonya ya. Kelihatannya teman-teman. Makam kuno ini mungkin sangat tua sekali teman-teman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Saya mohon izin mengeksplor di tempat ini karena saya ingin mendoakan almarhum yang berada di tempat ini selalu diberikan tempat yang nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk, teman-teman, kita lanjut, kita cari lagi. Sepertinya ada lagi, teman-teman. Kita pelan-pelan. Kita sambil lihat sekeliling soalnya takutnya ada hewan buas seperti ular dan sebagainya. Takutnya begitu. Cuma insya Allah nggak ada ya. Assalamualaikum. Nah, itu lagi ada yang dibangun baru teman-teman. Nah, kemungkinan ini juga makam tua juga teman-teman. Karena apa? Ini tidak ada nama, namun baru diperbarui. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, banyak sampah ya teman-teman. Ya, itulah manusia selalu membuang sampah sembarangan. Ya, sebisa mungkin selalu membuang sampah di tempatnya ya. Saya ingatkan kembali, jangan pernah mengotori makam juga. Saya hanya mau mengatakan itu saja ya. Oke teman-teman, kita masuk ke makam kunonya. Kita sudah sampai. Ini nggak tahu benar makam kunonya apa bukan. Yuk teman-teman, bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak mau masuk ya teman-teman, soalnya takut gimana-gimana. Dari sini saja teman-teman, dari sebelah selatan bacanya ya. Nah, kelihatan ya. Ini dari almarhum Syekh, siapa ini? Syekh Kansim. Nah, ini mungkin almarhum dari Syekh siapa itu saya juga kurang tahu, kurang jelas. Ini makamnya tergolong makam yang tua ini kemungkinan, cuma ini baru direnovasi. Mungkin agak mundur sedikit biar teman-teman bisa melihat saya juga
sedang mengeksplor tempat ini. Nah, ini tempatnya keren sekali. Ini batu nisannya itu dibungkus dengan kain kafan ya teman-teman, batu nisannya. Entah itu karena apa ya, melambangkan makam tertua atau gimana. Yang jelas kalau menurut saya ya, itu agar tidak kena kotoran apa saat pembangunan ini. Maksudnya kena semen dan sebagainya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Mantap sekali teman-teman. Nah, kita membahas yang tadi ya. Untuk laka-laka yang sering terjadi di jalan itu sebelah timur itu kelihatannya jalannya ya teman-teman. Kita ya sambil jalan menuju arah pintu keluar, saya mau menceritakan sebenarnya itu ya mungkin kalau terjadi hal-hal yang kurang berkesan seperti adanya laka yuk, apa terus disangkut pautkan dengan makam ini, kalau menurut saya itu salah teman-teman. Soalnya apa, makam ini dibilang makam cuma kok disangkutkan dengan adanya laka. Apa hubungannya? Apa karena wah itu angker begitu. Ya mungkin banyak orang yang berpendapatan seperti itu. Cuma secara apa ya, ilmu agama kita ya memang ada hal seperti itu, jin dan sebagainya itu memang ada teman-teman. Cuma begini, kalau baiknya itu kita kalau apa ya, menyimpulkan sesuatu yang terjadi itu jangan kita ambil dari sisi negatifnya dulu teman-teman. Contoh, itu ada laka karena apa? Karena ada penunggunya di pos itu. Wah, jangan teman-teman. Kita selidiki dulu. Seperti kendaraannya, rem gimana, terus kondisi kendaraannya itu bagus, dinaikin secara kecepatan berapa, terus apa ya, untuk kesehatan fisik badan itu perlu kita pertimbangkan juga. Karena apa, kita kalau sembarangan mengendarai kendaraan, yaitu akhirnya nanti malah merugikan orang lain dan merugikan kita sendiri seperti terjadi laka. Nah, kalau disangkut pautkan dengan makam ya terserah teman-teman semua, karena mungkin itu sependapat 90/10-nya orang ya mungkin ya. Cuma kalau saya pribadi, saya nggak akan menyangkut pautkan itu, karena ya itu tadi, kita dari kesalahan kita sendiri. Contoh seperti balap motor gitu, jatuh terus menyalahkan lokasinya, ya salah gitu. Nah, pelajaran kali ini kita ya sama seperti kemarin. Intinya kita sebelum menyimpulkan sesuatu, janganlah langsung menyalahkan hal tersebut. Misal itu terjadi kecelakaan lagi di sana berkali-kali karena adanya makam tersebut. Wah, jangan teman-teman. Soalnya apa? Kalau seperti itu sering disebutkan, ya itu tadi mitos-mitosnya bakalan keluar. Karena apa? Nah, hal seperti itu juga merasa terusik teman-teman. Ya kak, ya seperti manusia lah. Saya hampir ngomong dengan bahasa gaul ya. Nggak apa-apa, yang penting kita saling ngobrol aja. Intinya begini, untuk hal laka dan sebagainya teman-teman sudah tahu ya. Intinya kalau saya pribadi tidak menyangkut pautkan dengan adanya makam. Makam itu tempat peristirahatan terakhir dan bukan untuk tempat bermain seperti, mohon maaf, pacaran dan sebagainya, jangan ya teman-teman. Dan untuk tempat apa, mencari pesugihan seperti wangsit, nomor gitu, jangan teman-teman. Di sini untuk tempat ziarah, tempat peristirahatan manusia di akhir umurnya. Begitu. Yuk kita sambil jalan menuju pintu keluar. Saya nggak mau berlama-lama karena durasi mungkin terlalu panjang ya. Saya selaku dari tim explore tempat angker ini
Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Riko Andrianto. Tetap pantengin terus channel dari tempat angker ekspor. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.